Saudara-saudariku yang terkasih, salam sejahtera bagi kita semua. Salah satu hal yang disampaikan oleh Yesus ketika ia berkhotbah di atas bukit, yaitu sebuah khotbah yang ketika kita ingin mendengar, kita harus mengangkat kepala, yaitu menyangkut hal beragama. Bagi Yesus, beragama yang sejati itu ketika orang tidak menjual nama Allah untuk membeli, untuk meningkatkan, atau untuk memperoleh harga diri. Beragama yang sejati bukan pula ketika orang kemudian merasa menjadi sok dermawan, sok saleh, atau menjadi sok suci. Memang saudara-saudari, kita perlu mengakui kebanyakan kita adalah tipe orang yang tidak sabar untuk sesegera mungkin mendapatkan pengakuan, mendapatkan pujian atas hal-hal baik yang kita lakukan. Misalnya, kita baru saja membantu orang yang menderita sakit dengan memberi sejumlah uang. Betapa tidak tahannya kita untuk menyampaikan atau menceritakan tindakan kebaikan itu kepada orang lain, walaupun di ujung dari cerita itu kita mengatakan, cukup kamu saja yang tahu, jangan bilang siapa-siapa atau jangan bilang orang lain. Apalagi di zaman sekarang, saudara-saudari, zaman yang identik dengan share. Mau makan, share. Mau tidur, share. Mau berdoa, mau misa, di-share. Setelah misa juga share. Bantu orang, share. Mau puasa, mau pantang, share. Kekuatan kita seakan-akan tidak lagi berasal dari yang ilahi. Tidak lagi berasal dari nilai atas kebaikan itu, tetapi dari pengakuan-pengakuan manusiawi. Termasuk pengakuan yang bersifat maya. Saya melihat sebuah gejala yang mungkin bisa disebut sebagai pendangkalan religiositas. Dan hal ini mengakibatkan orang mencari spiritualitas bukan dari yang ilahi, tetapi dari pengakuan-pengakuan manusiawi yang sebenarnya bisa kita sebut sebagai spiritualitas palsu. Sepertinya kita semua harus perlu segera sadar akan hal ini dan melakukan evaluasi serius atasnya. Allah bukan lagi menjadi sumber dan tujuan. Allah malah hanya menjadi sarana hidup yang bisa dijual dan dipergunakan untuk memperoleh peningkatan-peningkatan yang kita sebut sebagai kebahagiaan. Agama bukan lagi menjadi ruang privat untuk menimba kekuatan dari sumber yang ilahi. Agama malah hanya menjadi ruang untuk mengatur siasat bagaimana memperoleh pengakuan-pengakuan. Saudara-saudari, pengamatan Yesus atas gejala orang beragama sedemikian tajam. Yesus sudah menuturkan hal ini 2000 tahun lalu. Semoga kita selalu menangkap dengan baik dan jelas setiap sabda yang disampaikannya. Secara pribadi saya sangat bersyukur dimiliki oleh Yesus. Dan tentu kita semua harus bersyukur atas hal itu. Sebab dengan Yesus bersama kita bisa selalu mawas diri dan tidak mudah terjebak dalam spiritualitas palsu. Dengan adanya Yesus bersama kita memiliki rambu-rambu yang jelas untuk hidup kita, sehingga kita tidak mudah berbelok dan terjerumus. Saudara-saudari, Tuhan Yesus memberkati kita semua.